Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, saya berada di daerah restricted, terbatas, bahkan sangat terbatas di Bandara Ngurah Rai Bali. Namun saya ingin menunjukkan pada Anda bagaimana kemudian, ya, baru saja pesawat mendarat. Ya, bagaimana kemudian ketika ada penumpang dari luar negeri masuk ke Bali, bagaimana agar tetap aman. Saya akan masuk ke dalam, saudara, untuk melihat eksklusif. Saya akan bertemu dengan Direktur Operasi Angkasa Pura I, Bung Wendo Arsul Rose. Selamat siang, Mas. Apa kabar? Baik, terima kasih. Sehat selalu juga. Ini tantangan juga ya. Ini dari Jakarta datang ke sini untuk kemudian melihat bagaimana simulasinya. Termasuk juga saya yang pertama kali diberikan kesempatan nih untuk masuk ke dalam. Benar. Jadi sebenarnya kita sudah laksanakan persiapan ini dari tahun lalu, tepatnya bulan November tahun 2020. Dan kita berharap dengan simulasi kita ini dapat meyakinkan semua pihak bahwa kita ready for serve untuk international flight di Bali. Aman, nyaman, tetap sehat. Tetap sehat. Kita akan buktikan, benarkah itu? Oke, Ya, Pak Wendo. Ayo, Mas Aiman. Ini Bu Santi dari Bea Cukai. Terima kasih Bu Santi. Bu Santi, Kepala Bea Cukai Bandara Ngurah Rai Bali. Betul. Apa yang diperiksa dari Bea Cukai? Penyambutan Bali Open Border ini, kami sudah punya electronic custom declaration. Jadi tidak ada lagi manual. Itu baru dilakukan di Ngurah Rai ini untuk electronic custom declaration. Jadi mereka harus mengisi itu sebelum tiba di Bali. Termasuk bagian dari pre-flight. Oke. Karena kalau sampai di sini belum selesai, ngantri nanti, Bu. Ngantri, betul, Pak. Nah, ketika itu memang tidak dilakukan, mungkin ada yang nakal, mungkin ada yang ya nanti aja, nanti tiba-tiba di sini belum ngisi. Dan orang seperti itu mungkin banyak. Kira-kira antriannya sudah disiapkan, Pak? Udah. Jadi kita punya kontingensi nanti pada saat mereka sedang menunggu proses holding untuk pemeriksaan di KKP, kita siapkan video tutorial yang kita putar. Supaya nanti penumpang yang belum melakukan proses registrasi di situ bisa melakukan sambil dia ngantri. Nah, kemudian yang kedua, ternyata pada saat dia lakukan pemeriksaan ada fail, ini nanti kita siapkan counter khusus untuk kita pisahkan supaya tidak terjadi kredit penumpukan. Dan saudara, yang perlu disadari, ini pertama, tapi mungkin ini akan memiliki jangka waktu yang panjang ke depan. Betul ya, Pak? Betul. Karena ini betul-betul hidup baru. Kita ketika travel atau bepergian untuk melakukan perjalanan ke Indonesia dari luar negeri, ataupun kita juga nanti ke luar negeri misalnya. Iya, betul, Mas Aiman. Sistemnya mirip sama dengan kalau kita ke luar negeri? Sama. Jadi kurang lebih sama. Dan sebagai catatan, Bandara Ngurah Rai ini masuk di dalam bubble koridor. Kemarin teman-teman dari Incheon Airport sudah melakukan pengecekan juga ke sini. Jadi apa yang kita kerjakan sendiri di sini sudah comply juga dengan mereka. Kita akan lihat, Pak, bagaimana kemudian yang disiapkan oleh Angkasa Pura I di Bandara Ngurah Rai Bali dengan Ibu Kusuma Santi dan juga Pak Wendo. Ayo. Jadi proses pertama ketika penumpang turun jalan sampai ke holding area ini. Iya, banyak nih, Pak. Berapa jumlahnya, Pak, disiapkan? Jadi totalnya 480 sesuai dengan kapasitas kita per jamnya. Perkiraannya nanti ada berapa pesawat, ada berapa penumpang dalam satu hari? Jadi gini, Mas Aiman, kita kan belum tahu nih demand-nya seperti apa. Dengan dibukanya border internasional masuk Bali, kita akan atur nanti dengan teman-teman regulator, dalam hal ini dengan teman-teman otoritas bandara, slotnya akan kita bikin rata. Jadi kalau ada permintaan misalnya pada satu durasi waktu yang sama, jam 1 ada permintaan 3 slot. 3 pesawat. 3 pesawat, kita lihat dulu kapasitasnya. Khusus untuk slot, kita akan atur first come, first serve. Siapa yang mengajukan dulu, itu yang akan kita layani. Lain dengan kondisi normal yang memang udah ada jadwalnya. Saya sekarang mau tanya, sudah ada yang mendaftar dari ke-6 negara ini berapa maskapai penerbangan? Jadi memang belum, dari teman-teman airline ini belum ada permintaan untuk penerbangan ke Bali setelah ini ada isu dibuka, karena memang mereka butuh waktu. Mereka kan butuh waktu untuk marketing, jual tiket kan nggak bisa kita buka tanggal 14, mereka 15 mau masuk. Dan sosialisasi juga syarat-syarat terbangnya juga cukup banyak kan.
Oke, ini dari sini kemudian lakukan. Oke, kita cross aja ke sini ya. Iya, ini sedang lakukan simulasi, saudara. Ini untuk teman-teman, kedatangan. betul. Ini untuk imigrasi atau? Ini adalah counter KKP. Oh, KKP. Jadi pemeriksaan kesehatan. Oh, ini yang nggak ada dulu ini. Ini dulu nggak ada. Oke. Jadi sebenarnya gini, pengertiannya, dulu orang ngantri kalau masuk Indonesia itu di proses imigrasi. Betul. Nah, sekarang itu bukan numpuk, kita pindahin ke sini Oke. untuk melaksanakan proses pemeriksaan dokumen kesehatan. Dokumen kesehatan. Ya, di pre-flight tadi ada dokumen, ada 3. Vaksin lengkap, mengisi IHHC, Iya. dan kemudian PCR yang berlaku 3 hari. Oke. Nah, itu nanti mereka daftar ke Peduli Lindungi, akan keluar QR Code. Oke. QR Code itu nanti di-tapping sama teman-teman turis itu di sini. Oh, kalau seandainya ada salah satu yang tidak memenuhi syarat, lalu bagaimana? Kita akan deliver dia ke counter yang kita siapin untuk help desk. Oke. Dari sini dia lolos. Dari sini dia lolos, dia dilakukan proses PCR. Dia PCR langsung akan harus keluar dicoklat. waktu 1 jam. 1 jam. Oke, jadi saudara ini luar biasa nih. PCR keluar 1 jam. Biasanya antigen Yes. 15 menit, ini PCR 1 jam. Ya. 1 jam. PCR biasanya 1 kali 24 jam. Yes. Nah, ini prosesnya ada di 20 bilik di sini, Mas Aiman. Oke, supaya nggak antri nih ya. Ya, Dan ini semua sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan pasti. pastinya. Setelah PCR, saudara, ini 1 jam. Mereka nggak harus nunggu ya. Enggak, nunggunya nanti di Nunggunya di sana? waiting Luar. hall ada. Jadi nggak ada aktivitasnya secara barengan. Iya, Jadi iya. prosesnya nggak secara series, Betul, tapi betul. paralel. Oke, Nah, kemudian ini counter imigrasi. imigrasi. Jadi kalau dulu kita punya kebiasaan ngantrinya di imigrasi, Iya. sekarang ngantrinya di KKP. Cuman mindahin aja sebenarnya. Posisinya tetap pemeriksaannya dilakukan, Oke. durasinya 1 menitan, tapi nggak ngantri. Ngantrinya di sana tadi. Ya, saudara, ini saya mau perlihat pada Anda nih. Ini memang kosong semua ya, Pak Wendo ya, karena Oke. memang berapa lama nih tutup? Kita dari bulan April tahun 2020 aktivitas internasional. April 2000, oke? Ya, begitu pembatasan keluar dari surat keputusan Menteri Hukum dan HAM, pembatasan orang asing masuk, mulai pelan-pelan lah ininya, nutupnya satu. Nah, Lalu ini ngambil koper. ini ngambil koper. Jadi diperkirakan tadi penumpang yang melakukan proses pertama mulai dari KKP sampai di sini berjalan ke tempat ini kurang lebih 10 menit. Oke. Dari sini kemudian ke Bea Cukai. Kemudian ke Bea Cukai, di tempatnya Bu Santi nanti ada proses tapping ECD. Mungkin Iya. Bu Santi bisa cerita deh. Dan ini saudara masuk ke jalur Bea Cukai, tapi hasil PCR masih belum keluar karena 1 jam ini perkiraannya di menit ke 30 sampai 40 mungkin ya. Ya, Ya, dari hasil flight yang mereka peroleh, mereka sudah keluar QR untuk ECD. Iya. Kemudian dari QR ECD nanti di tapping. tapping di situ aja. Oke, jadi sekarang udah nggak ngisi kertas lagi ya. Nggak. Ya. Karena ini juga untuk mencegah penularan juga. Betul, betul. Di Kemudian? tapping di sini. Oke. Kemudian dari sini, karena ini terhubung dengan passenger risk management, Iya. di mana teman-teman penumpang yang memang membawa barang-barang terlarang, Aha. larangan pembatasan maupun high value good, Iya. nanti akan melihat. Oke. Nanti Dan itu harus di-declare, harus dinyatakan dalam Iya. tulisan pada di saat declaration. mereka berangkat ke sini. Iya, dan sekarang semuanya elektronik semua. Betul. Oke. Jadi dari sini nanti akan terlihat dia jalur merah atau jalur hijau. Oke, baik. Oke, kita ke waiting lounge area. Jadi saudara, kalau seandainya tadi prosesnya sudah dijalani dan PCR masih belum keluar karena masih di bawah 1 jam, Ya, maka ini Betul. tempat menunggunya. tempat menunggu hasil PCR keluar. Oke. Jadi keluarnya nanti dalam bentuk email. Yang kedua nanti juga di Peduli Lindungi yang mereka sudah download tadi. Harus. Jadi Yang memang sudah mereka megang. harus ketika ke Indonesia nggak ada Harus. pilihan lain, harus Harus. mendownload Peduli Lindungi. Betul. Dan yang menjadi pertanyaan paling krusial, paling penting adalah ketika hasil PCR-nya positif, maka ia akan dirujuk ke Rumah sakit. rumah sakit. Ketika hasil PCR-nya negatif, maka ia tetap harus isolasi mandiri. Iya, dia Selama harus 8 hari, ya? karantina. Karantina. Lalu bagaimana ketika mereka nanti ada yang jemput temennya? Gimana caranya untuk menghindari itu? Jadi kita udah protek di sini. Di sini ada counter yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan Bali Tourism Board, Ya. dan juga kita ada aparat keamanan. Tapi memang aparat keamanannya nggak bersenjata ya, karena ini daerah wisata, Oke. nggak bagus. Oke, Jadi tapi nggak baju adat, betul. oke. Nah, teman-teman dari TNI dan Polri ini juga yang akan melakukan pengawasan. Oke. Mereka mulai perjalanan ke sini dan memastikan sampai dengan ke tempat karantina.
Mas Aiman, Iya. saya kenalin, ini namanya Pak Freddy, Aiman, dari Mas Freddy. Bali Tourism Board. Oke. Posisi inilah kita menyerahkan tanggung jawab Angkasa Pura untuk selanjutnya dihandle oleh teman-teman Bali Tourism Board dan Pemda PHRI. Monggo silakan. Ya, jadi Pak semua Ferry. nanti setelah selesai dari sini, PCR keluar negatif, mereka harus karantina. Untuk hotel di bintang 3, bintang 4, bintang 5, adakah kemudian standarnya supaya kita terbuka transparan? Sementara ini kita belum tentukan itu Oke. pricingnya, karena memang masing-masing kelas itu ada Range-nya, kisarannya? kisarannya kurang lebih sekitar 8 juta sampai 8 juta ke atas ya. 8 juta untuk bintang 3, misalnya. Ya, Hotel bintang 3, oke. Hotel bintang 3 sekitar 8 juta. sekitar 8 juta. Ada 35 ya, Pak Jerry. Saat ini 35 hotel. 35 hotel. Yang verifikasi oleh KKP, Pak. Bintang berapa aja Pak itu? Ada dari 2 ada juga, Pak. Oh, dari 2, 3, 4, 5, 5 plus. 15 ada juga. Oke, luar biasa. Jadi mereka ya udah nggak kerasa keisolasi. Harapannya seperti itu ya. Betul. Baik, terima kasih Bu Kusuma Santi, Kepala Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai. Ya. Pak Wendo Arsul, Direktur Operasi Angkasa Pura 1. Siap, Dan terima kasih Pak, Mas dari Aiman. PHRI Bali. Ya, terima kasih telah memberikan informasi di program Aiman. Sepi sekali suasananya, berbeda sekali dengan sebelum pandemi memang. Ini salah satu cottage ya, yang ada di kawasan Kuta. Ada isinya Pak? Tidak sampai 1%. Tidak sampai 1%. Saya akan menelisiknya eksklusif